Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahwana dari Biologi A 2022 dengan NIM 44114220054 akan memaparkan tentang komodo dan status konservasinya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Biodiversity. Oke, pertama tuh Komodo Varanus komodoensis adalah spesies kadal terbesar di alam yang hidup di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Nusa Tenggara. Yang kini oleh penduduk asli, Pulau Komodo juga dinamakan dengan nama setempat Ora, termasuk bagian famili biawak Varanidae dan kelas Toxicovera. Komodo adalah kadal besar yang di alam dengan rata-rata panjang 2-3 meter. Komodo ditemukan oleh peneliti barat tahun 1910. Tubuhnya yang mulia dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka populer di kebun binatang. Habitat komodo di alam lepas sama sekali telah menyusut dampak perkara manusia, dan karenanya IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak mulia ini kini diamankan di bawah peraturan pemerintah Indonesia dan sebuah taman nasional, yakni Taman Nasional Komodo. Untuk selanjutnya itu klasifikasinya atau taksonominya. Komodo termasuk kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya Squamata, subordonya Lacertilia, familinya Varanidae, genusnya Varanus, dan spesiesnya Varanus komodoensis. Untuk selanjutnya itu fisiologi. Reptil mulia ini bisa berlari cepat sampai 20 km per jam pada jarak yang pendek, berenang dengan sangat andil dan bisa menyelam sedalam 4,5 meter, serta bijak memanjat pohon menggunakan cakar mereka yang kuat. Untuk menangkap mangsa yang ada di luar jangkauannya, komodo bisa berdiri dengan kakinya dan menggunakan ekornya sebagai penunjang. Sebagai tempat berlindung, komodo menggali lubang selebar 1-3 meter dengan tungkai dan cakarnya yang kuat. Karena mulia tubuhnya dan ada tidur di dalam lubang, komodo bisa menjaga panas tubuhnya selama malam hari dan mengurangi kala berpanas-panas pada pagi hari. Komodo merupakan bintang karnivora, walaupun mereka kebanyakan makan daging bangkai. Penelitian menunjukkan bahwa mereka juga berburu mangsa hidup dengan perkara mengendap-endap, didampingi dengan agresi tiba-tiba terhadap korbannya. Komodo bisa menemukan mangsanya dengan menggunakan penciumannya yang tajam, yang bisa menemukan binatang mati atau sekarat pada jarak 9,5 km. Untuk reproduksinya, musim kawin terjadi selang bulan Mei sampai Agustus, dan telur komodo ditaruh pada bulan September. Selama periode ini, komodo jantan bertempur untuk mempertahankan betina dan teritorinya. Pemenang pertarungan akan menjentikan lidah panjangnya pada tubuh si betina sebagai melihat penerimaan dari si betinanya. Sebuah sarang komodo rata-rata mengandung 20 telur yang akan menetas setelah 7-8 bulan. Betina berbaring di atas telur-telur itu akan mengerami dan melindunginya sampai menetas di sekitar bulan April. Pada musim hujan ketika terdapat sangat banyak serangga. Di samping babak reproduksi yang normal, terdapat beberapa contoh kasus komodo betina yang menghasilkan anak tanpa kehadiran pejantan atau parthenogenesis. Jadi fenomena ini juga dikenal muncul pada beberapa spesies reptil lainnya seperti pada Snemidophorus. Lalu yang terakhir itu ada untuk konservasinya. Biawak komodo adalah spesies yang rentan terhadap kepunahan dan dikategorikan sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN Red List. Sekitar 4.000-5.000 ekor komodo diperkirakan sedang hidup di alam liar. Populasi ini terbatas menyebar di Pulau-Pulau Rinca itu 1.300 ekor, di Pulau Gili Motang 100 ekor, di Pulau Gili Dasami 100 ekor, di Pulau Komodo 1.700 ekor, dan di Pulau Flores mungkin sekitar 2.000 ekor. Meski demikian, hadir keprihatinan tentang populasi ini karena diperkirakan dari semuanya itu hanya tinggal 350 ekor yang produktif dan bisa berkembang biak. Bertolak dari kekhawatiran ini, pada tahun 1950 pemerintah Indonesia memantapkan berdirinya Taman Nasional Komodo untuk melindungi populasi komodo dan ekosistemnya di beberapa pulau termasuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Belakangan diputuskan pula cagar alam Waiwul dan Wolotado di Pulau Flores untuk menolong pelestarian komodo. Perkara vulkanis, gempa bumi, kerusakan habitat, kebakaran menjadi kurangnya mangsa, meningkatnya pariwisata dan perburuan gelap, semuanya menyumbang pada status rentan yang disandang komodo.
cites the Convention on International Trade in Endangered Species telah menetapkan bahwa perdagangan komodo, kulitnya, dan produk-produk lain dari binatang ini adalah ilegal. Walaupun jarang terjadi, komodo juga dikatakan sebagai binatang pembunuh manusia, seperti pada tanggal 4 Juni 2007 seekor komodo dikenal menyerang seorang anak laki-laki berumur 8 tahun. Lalu anak ini meninggal karena perdarahan berat dari luka-lukanya. Ini adalah catatan pertama tentang agresi yang mempunyai dampak kematian pada 33 tahun terakhir. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.